Para calon militer yang daftar prakerja dari zaman batu belum keterima juga ya? Hihi, sama bos. Mending dengerin Mimin sekarang bacain berita terbaru. Xi Jinping rilis undang-undang baru untuk melawan sanksi paman Trump. Wow, bakalan seru nih guys. Tapi sebelum lanjut ke video, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. China di bawah kepemimpinan Xi Jinping melawan berbagai sanksi Amerika Serikat dengan aturan baru yang melindungi perusahaannya dari hukum asing yang gak bisa dibenarkan. Bahkan melansir dari BBC, perubahan yang diumumkan akhir pekan lalu itu memungkinkan pengadilan China untuk menghukum perusahaan yang mematuhi pembatasan tersebut. Seperti yang diketahui, kalau Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ini terus menargetkan perusahaan China yang dia yakini sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Tindakan tersebut termasuk menghukum perusahaan yang memasok suku cadang ke perusahaan yang masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat. Dan hari Senin kemarin, 3 perusahaan telekomunikasi besar China yang terdaftar di New York Stock Exchange atau NYSE ini diperkirakan akan dicoret dari bursa berdasarkan dugaan hubungan dengan militernya. Bahkan New York Stock Exchange ini juga sudah menghapus China Mobile, China Telecom, dan juga China Unicom Hong Kong. Ini berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Trump pada bulan November lalu. Tahu nggak nih? Kalau penghapusan tersebut, ini menyusul serangkaian tindakan terhadap perusahaan China dalam beberapa bulan terakhir, termasuk TikTok, kemudian juga Huawei, dan juga produsen microchip Semiconductor Manufacturing International Corporation atau SMIC. Minggu lalu nih, Paman Trump sudah menandatangani perintah eksekutif yang melarang transaksi dengan 8 aplikasi China termasuk platform pembayaran populer Alipay serta WeChat Pay. Diberitakan oleh BBC nih guys, kalau Presiden Amerika Serikat itu sudah mengklaim perusahaan teknologi tersebut berbagi data dengan pemerintah China. Ini adalah tuduhan yang mereka bantah dengan sengit. Bahkan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Kementerian Perdagangan China ini juga sudah memperkenalkan aturan baru tentang menangkal penerapan ekstrateritorial yang tidak dapat dibenarkan dari hukum asing. Kata Direktur Institut Asia Timur di Universitas Nasional Singapura, Beth Hoffman, dia sempat bilang kalau badan hukum yang dirugikan oleh penerapan undang-undang asing itu bisa mengajukan tuntutan hukum di pengadilan dan menuntut kompensasi atas kerusakan yang terjadi guys. Satu hal yang masih harus diklarifikasi nih adalah apakah pemerintah tersebut dimaksudkan untuk menargetkan sanksi terhadap China secara khusus atau sanksi yang menargetkan negara ketiga seperti Iran atau Rusia yang memang ini berdampak merugikan pada perusahaan China itu. Ini seperti yang dibilang oleh Nicholas Turner, pengacara di Step 2 & Johnson di Hong Kong kepada BBC. Bahkan Nicholas juga menambahkan kalau perusahaan dengan kepentingan bisnis yang signifikan di China mungkin perlu melangkah dengan hati-hati.